Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 27 Oktober 2024. Sebagaimana biasanya, beta ingin memberitahukan kepada semua saudara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Sehingga semua kita tahu dan mengerti bahwa benarkah Indonesia itu adalah satu bangsa dan negara, ataukah itu hanya suatu istilah yang tidak ada punya hubungan apa-apa dengan bangsa dan negara, bahkan telah dibubarkan. Sekarang waktunya untuk kita semua sadar dan tidak boleh lagi berbohong untuk melanjutkan cara-cara pembohongan dan penipuan yang selama ini ditekan, bahkan mendapat banyak sekali intimidasi dari pihak-pihak yang katanya berkuasa untuk menekan semua orang untuk mengakui Indonesia sebagai bangsa dan negaranya. Tapi apakah benar Indonesia itu adalah bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, atau itu hanya satu istilah yang sudah tidak ada, yang sudah dibubarkan? Kalau kita melihat kepada fakta sejarah yang dilakukan oleh penguasa Jawa dan Jakarta terhadap Republik Maluku Selatan pada tahun 1950, di mana mereka menyerang teritorial integritas negara Republik Maluku Selatan dan ingin menguasainya, tetapi tidak tahu bahwa untuk menguasai teritorial integritas Republik Maluku Selatan itu untuk apa? Soekarno berjuang mati-matian untuk menyerang teritorial Republik Maluku Selatan sampai katanya telah mengalahkan MR Sumokre selaku Presiden Republik Maluku Selatan. Tapi kalau dikalahkan dan menang, lalu dikalahkan untuk apa dan menangnya untuk apa? Sementara Indonesia tidak ada. Perhatikan ini betul-betul, Beta mengharapkan daripada semua rakyat Republik Maluku Selatan, di mana saja kalian berada, baik di Maluku maupun di luar Maluku atau di mana saja, tolong perhatikan perkataan ini. Apalah artinya Soekarno menyerang teritorial Republik Maluku Selatan dan menguasainya dan berlaku seakan menang, lalu Republik Maluku Selatan seakan kalah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menang, terus ingin membawa Republik Maluku Selatan itu kemana? Sementara Indonesia tidak ada. Kepada para ahli hukum dan sejarah, cendekiawan, profesor, doktor di seluruh Indonesia, tolong sadar dan mengerti perkataanku ini. Beta ingin membuka wawasan berpikir Anda sekalian, karena selama 74 tahun kita semua sudah ditipu dan dibohongi oleh permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta sehubungan dengan RI dan NKRI, dan itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tindis negara, dan merusak negara. Lalu bagaimana mungkin Republik Maluku Selatan mau ditempatkan dalam kondisi seperti itu? Negara yang dibangun dalam negara, tindis negara, dan merusak negara, RI dan NKRI. Peristiwa Republik Maluku Selatan yang diserang oleh Soekarno habis-habisan di tahun 1950. Apalah artinya semua itu? Seandainya kalau kembali kepada Indonesia manakah yang dimaksudkan? Dan dasar hukum apakah yang harus digunakan untuk menempatkan Republik Maluku Selatan sebagai bahagian dari Indonesia? Kepada presiden yang baru,
mantan Jenderal Prabowo. Perlu beta ingatkan kepada Ale untuk tahu dan sadar bahwa sebelum jauh melangkah untuk membicarakan Indonesia di mata dunia, sebaiknya Anda bersenang-senang dahulu dan coba kembali membuka lembaran-lembaran sejarah tentang bagaimana kejahatan Soekarno sehubungan dengan penyerangannya dalam merampas hak kemerdekaan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Melalui kesempatan ini, hari ini tanggal 27 Oktober 2024, beta mau mengingatkan Presiden RI dan NKRI Prabowo Subianto untuk mendesak para ilmuwan, memintakan kepada Sekretaris Negara untuk cek kembali lembaran sejarah tentang bagaimana Republik Maluku Selatan diserang dan dimasukkan menjadi Indonesia, sementara Indonesia sudah tidak ada. Atas dasar hukum apakah kalian menggunakannya untuk menjadikan Republik Maluku Selatan bagian dari Indonesia? Dan Indonesia manakah yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai negara dari Republik Maluku Selatan? Apakah ada perumbukan ataukah ini semacam perampasan? Untuk itu, beta memintakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin membuat penyelidikan kembali atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Soekarno termasuk Soeharto dalam hal menyerang dan merampas teritorial integritas Republik Maluku Selatan menjadi wilayah Indonesia. Ya, karena bagaimanapun juga Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Jadi bagaimanapun juga teritorial integritas Republik Selatan tidak bisa menjadi bagian atau wilayah dari Republik Indonesia. Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara jenis negara dan merusak negara. Lalu dasar hukumnya apa untuk bisa membilang bahwa Maluku Selatan itu adalah wilayah Indonesia? Lalu dasar hukumnya apa yang bisa menjadikan teritorial integritas Republik Maluku Selatan itu sebagai wilayah Indonesia? Dasar hukumnya apa? Pada tanggal 5 Juli 59, Soekarno bukan lagi presiden. Sekali-kali tidak. Dia mengeluarkan dekretnya untuk kembali kepada negara proklamasi. Selidiki baik-baik itu dekret. Negara proklamasi, yang dimaksudkan negara proklamasi itu negara apa? Ya. Dan kalau berpijak pada negara proklamasi yang dimaksudkan dengan 17 Agustus 1945, maka semuanya palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Proklamasi Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan keinginannya pada dekretnya pada tanggal 5 Juli 1959 tidak sah, bahkan ilegal, unkonstitusional, tidak punya dasar hukum, dan benar-benar bukti nyata dari skandal kedaulatan. Ya, tidak memiliki kedaulatan tapi skandal kedaulatan. Karena yang punya kedaulatan itu adalah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS
yang didapat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta. Di luar itu, palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu, tidaklah mengherankan kalau pada kesempatan ini beta kembali mengingatkan semua kalian sebagai pemerintah Indonesia untuk sadar dan mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia, apalagi kalau itu menyangkut RI dan KRI, itu benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan, dan tidak berhak untuk membicarakan Palestina, dan tidak berhak untuk masuk dalam percaturan politik internasional, karena status dari pemerintah Indonesia yang sudah dimaksudkan pada 8 hal penting, yaitulah pengkhianat PBB kalau RI dan NKRI dinyatakan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ada 2 hal penting yang perlu dimengerti oleh semua Anda, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto dengan kabinetnya dan parlemennya Jakarta. Ingatlah dan sadarlah bahwa segala bentuk tipu daya dan kebohongan dan kekerasan yang dilakukan selama 74 tahun dalam memanipulasi segala bentuk fakta hukum dan sejarah sehubungan Indonesia sekarang menjadi kenyataan. Bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Untuk itu, berhentilah dari berbicara mengenai Palestina dan Israel. Kalian tidak berhak. Kalian tidak berhak untuk membicarakan masalah Palestina dan Israel, karena kalian tidak mempunyai status. Sekalipun kalian mencoba untuk menjadikan pasukan untuk maju di perbatasan untuk membuat bahwa Indonesia itu begini, begono, kata kontak dengan PBB, itu semua adalah pengkhianat PBB. Apapun yang kalian lakukan sudah termasuk dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu, sebaiknya sadar dan tariklah pasukan Indonesia dari Palestina dan Israel. Tarik, karena percuma, tidak ada gunanya kalian mau ngomong model apa sekalipun, tidak bisa, karena waktu yang kalian gunakan selama 74 tahun berlalu, semuanya sudah berlalu. Sekarang terbongkar semua rahasia penipuan dan kebohongan pemerintah Indonesia sehubungan dengan Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia benar-benar adalah pemerintah penipu dan pembohong di seluruh dunia. Beta ulangi, pemerintah Indonesia benar-benar adalah pemerintah penipu dan pembohong di seluruh dunia. Segala ungkapan, ucapan apa saja dalam bidang apa saja, dalam model apa saja, semuanya penipu dan pembohong. Hal mana terlihat melalui pernyataan Jokowi dan Menteri Luar Negerinya Retno Marsudi yang berani-berani mengutuk Israel, sementara diri sendiri ada dalam kerusakan dan kehancuran. Sedikit hari lagi hancur lebur. 24 tahun berlalu sudah beta ungkapkan, beta punya tanah air jatuh dalam tangan jihad yang disponsori oleh TNI dan Polri, ya, yang mendapat dukungan dari Wakil Presiden Hamzah Has mengirim Ja'far Umar Talib. Bayangkan, kirim Ja'far Umar Talib ke Ambon. Apakah orang Maluku ada pergi ke Jawa untuk bikin rusak Jawa macam begitu? Dia pulang disambut oleh Wakil Presiden Hamzah Has di lapangan terbang Cengkareng, Jakarta. Itu kurang ajar atau tidak? Nah, akibatnya mampus semuanya.
Sekarang di mana tempatnya? Neraka. Mau ngomong apa juga, tempatnya di neraka. Untuk itu kepada kalian yang masih hidup, sadar. Bertobatlah dan kembalikanlah hak kemerdekaan kelautan bangsa Maluku segera. Apa gunanya Anda menjadi jenderal? Apa gunanya Anda menjadi presiden? Apa gunanya Anda menjadi kabinet atau menteri-menteri atau anggota parlemen? Apa gunanya? Sehari dua lagi Anda mampus lalu masuk neraka karena terlibat dalam penipuan dan kebohongan. Ya, bertemu dengan Soeharto dalam neraka. Lalu mau apa? Tidak ada orang penipu dan pembohong jahat masuk surga. Tidak ada. Ya, rampas hak milik orang lain dan berkuasa atasnya dan menyatakan itu miliknya. Lihat contoh. Baca itu Undang-Undang Dasar 45 baik-baik dan baca itu KUHP 58 baik-baik baca. Itu berhubungan dengan Indonesia palsu. Kemudian Jokowi membuat sertifikat tanah. Tetapi mesti diingat, sertifikat tanah itu didasari atas negara mana? Kacau atau tidak? Harus punya negara yang betul-betul sah. Yang punya dasar negara, yang punya dasar bangsa, yang punya dasar kedaulatan. Dan hukumnya sah, hukumnya autentik. Tapi apa artinya KUHP dan Undang-Undang Dasar 45? Apa artinya itu? Ya. Itu baru dapat pada tanggal 5 Juli 1999 di Jakarta untuk membela negara palsu, ilegal dan angkosinal serta skandal kelihatan. Beta sudah bilang, Indonesia terdiri dari dua macam Indonesia. Dan itulah satu, Indonesia yang benar, dan kedua, Indonesia yang tidak benar. Indonesia benar itulah yang mendapat pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta sebagai negara merdeka dan berdaulat mutlak. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia. Sementara Indonesia yang tidak benar, itulah yang tidak pernah mendapat pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai bangsa dan negara, selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta sebagai landasan berbangsa dan bernegara RI dan NKRI, ya, yang kemudian disingkatkan menjadi GBHN 4 pilar bernegara. Dan itulah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, dan angkosinal serta skandal kelelatan. Dan itulah bukti dari dua macam negara, dua macam Indonesia. Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Jadi kalau kalian memilih untuk Indonesia yang tidak benar, yang terdiri dari RI dan NKRI, yang didasari atas 14 jenis kejahatan Soekarno, maka tidak ada lagi landasan untuk kalian berpijak. Kacau balau semuanya. Segala bentuk hukum dan undang-undang Indonesia itu kacau balau semuanya. Palsu semuanya, palsu. Undang-Undang Dasar 45 itu palsu, KUHP 58 itu palsu. Segala bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk tipu-tipu, untuk jangan. Semua tipu. Inilah dasar negara Federasi Republik Indonesia. Inilah dia. Inilah standar terbentuknya negara Federasi Republik Indonesia. Rancangan Konstitusi RIS 1949. Dan untuk menemukan Indonesia, dan untuk mendapatkan Indonesia, dan untuk membentuk nama Indonesia itu menjadi bangsa dan negara, inilah dia. Mesti melalui hasil-hasil kompresi meja bundar 1949. Kalau tidak melalui hasil-hasil kompresi meja bundar,
maka segala informasi apa saja tentang Indonesia itu adalah palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelewatan. Untuk itu, apa yang disampaikan oleh Dr. Batara R. Hutagalung tentang proklamasi 17 Agustus 45 dan konvensi Montevideo benar-benar ngawur dan salah. Tidak dapat dibenarkan untuk membela Indonesia. Ya, karena apapun ceritanya, tapi kalau Indonesia itu di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia yang telah mendapat keputusan dan pengakuan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Jadi selama ini 74 tahun kalian menggunakan RI dan KRI sebagai bangsa dan negara, ternyata itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Dan hal itu akan menjadi dasar untuk kita semua mengungkapkan kebenaran sehubungan dengan Indonesia. Karena di luar itu palsu semuanya. Ya. Inilah standar negara Indonesia yang benar. Di luar hasil-hasil kompresi meja bundar dan rancangan konstitusi 1999, apa saja yang dibicarakan tentang Indonesia adalah palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada para jenderal dari 4 angkatan, ya, kepada para menteri-menteri, profesor-profesor, doktor-doktor di bidang hukum dan sejarah, ingatlah dan sadarlah bahwa inilah waktunya untuk pertandingan membela kebenaran dan menghancurkan kesalahan dan kejahatan tidak bisa lagi dicegat. Ya, tidak bisa lagi dicegat. Untuk itu, beta berpesan kepada semua saudara, teristimewa beta punya saudara-saudara di tanah air Maluku, gubernur, para bupati, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura, ya, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, kepala kejaksaan, ini semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon. Ingat dan sadarlah bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar itu adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP 1958 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1909 di Jakarta. Dan semua itu termasuk dalam konsep 14 jenis kejahatan Soekarno dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi Indonesia ini tidak punya dasar benar. Kasihan amat ya. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai kacau balau atau palsu atau ilegal atau unkonstitusional. Tidak punya dasar kebenaran. Akibatnya memaksa orang untuk ikut saja ikut, paksa katanya keluar Indonesia, bilang PKI itu jauh lebih benar Indonesia RI dan NKRI. Itu Partai Komunis Indonesia, tapi RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal dan konstitusional. No, mana yang hebat? Siapa ahli sejarah, ahli hukum, jenderal siapa jago di Indonesia? Coba ngomong. Selama ini kan orang tidak bisa ngomong. Jadi kalian ngomong sendiri suka maunya. Tapi sekarang kalau sudah begini, mau bicara apa tentang Indonesia? Bilang komunis begini, begono, begoto, segala macam. Sementara RI dan NKRI itu lebih rusak. Nah, sekali lagi beta ingatkan. Apa yang beta omong ini tidak ada satu pun yang salah karena beta bukan rai.
beta memberikan penjelasan yang tepat dan benar. Kalau kalian tidak segera, tidak secepat mungkin berusaha untuk bertemu dengan ketua buat menyelesaikan ini soal dengan damai dan dengan baik, banjir. Ya, kehancuran akan melanda kalian lebih dari Israel serang Iran. Kalian mesti buka dengan jujur, jelas bagaimana Israel serang Iran. Habis-habisan. Ya. Jangan omong kosong, dia bilang kata Iran akan bangkit begini, Iran akan bangkit. Jangan. Iran babak belur. Ya. Untuk itu jangan omong kosong. Jangan tunjuk kata ada senjata, itu cuma omong kosong. Berhadapan dengan Israel mati konyol. Iran punya semua komplit. Tidak mampu tahan Israel. Untuk itu, beta berpesan sekali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Anda sekarang sudah jadi presiden. Berhati-hatilah dalam mengambil sikap menentang Israel. Karena itu sangat berbahaya. Dan terlebih lagi, Anda harus tahu, ada teritorial Republik Maluku Selatan, ada teritorial negara Republik Papua Barat, ada teritorial negara Aceh yang kalian kuasai secara ilegal. Kalian tidak ada punya hak untuk menguasai teritorial Aceh, teritorial Republik Maluku Selatan, dan teritorial Papua Barat. Kalian tidak punya hak dan kalian tidak punya dasar hukum. Karena segala yang menyangkut Indonesia itu palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kedaulatan. Lalu bicara apa? Akhirnya beta ingatkan beta punya saudara-saudara di tanah air. Beristimewa kepada DPRD di Karangpanjang Ambon. Ingat dan sadarlah. Jangan sekali-kali saling menuduh seperti dahulu. Kata dia tuh RMS, dia tuh begini, dia tuh ya, RMS tidak ada salah. Lebih baik bilang beta ini RMS daripada bilang beta Indonesia, RI dan KRI. Karena apa? RI dan KRI itu negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan pemerintahnya penipu dan pembohong secara internasional. Pemerintah Indonesia, presiden ke, wakil presiden ke, ya, menteri-menterinya ke, menteri luar negeri ke, menteri dalam negeri ke, kehakiman ke, kejaksaan ke, para jenderal-jenderal, guru-guru besar di segala universitas, semuanya penipu dan pembohong kalau berbicara mengenai Indonesia sebagai bangsa dan negaranya. Itu penipu, itu pembohong. Beta tantang semua. Ya. Kalau ada satu orang di antara kalian yang rasa dirinya jago dan hebat dalam membicarakan fakta hukum dan sejarah, muncul. Dan nanti lihat, dan semua orang akan dengar. Apakah yang Anda omong itu benar atau Anda omong itu ngawur. Ingat, beta punya pesan. Hanya dengan membilang Indonesia saja, hanya dengan menyebut Indonesia saja, Anda sudah bersalah. Karena itu adalah negara salah. Demikianlah pernyataan beta hari ini, tanggal 27 Oktober 2024. Untuk dimaklumi oleh seluruh rakyat Indonesia, teristimewa beta punya bangsa Maluku, Papua, dan Aceh. Agar sadar bahwa yang kita bicarakan selama ini, ya, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan Indonesia alias RI dan KRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Untuk semua kalian sadar dan mengerti bahwa itulah makna dari tahun 2024. Dari beta, Bung Anies Werinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.